Tadi Iwan udah ngejelasin bahwa ISG-nya itu seperti on off ya, naik 1%, turun 1%, naik 1%, turun 1%. Jadi memang belum ada pergerakan yang benar-benar signifikan yang menunjukkan benar-benar arahnya tuh ke arah bullish lagi. Terus juga saya lihat di kolom komentar banyak banget yang mengkhawatirkan terhadap dengan apa yang akan terjadi pada hari ini. Sepertinya terlalu berlebihan sih ya, my friends ya. Harusnya nggak perlu terlalu dikhawatirkan kok. Nah, kita mau bahas terlebih dahulu apa yang terjadi kemarin dan apa yang harus kalian perhatikan untuk hari ini ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat secara pergerakan IHSG, memang penutupannya itu sebenarnya kemarin itu melemahnya lebih signifikan dibandingkan penutupan, tapi memang kalau kalian lihat, yang pertama pasarnya itu nilai transaksi nggak terlalu besar. Jadi memang kita berkali-kali itu meng-highlight transaksinya IHSG. Kenapa? Karena kita mau lihat pergerakan yang besar ya. Jadi kalau memang dia naik dengan volume yang besar atau kalau dia turun dengan volume yang besar juga. Jadi ini belum mengindikasikan apapun karena kalau kita perhatikan nilai transaksinya itu boleh dikatakan tidak kecenderungannya bukan yang naik signifikan banget juga nggak yang kecil banget ya. Jadi ini bisa dikatakan stagnan lah nilai transaksinya di kisaran 13,6 triliun untuk pasar secara keseluruhan. Terus kalau misalnya kalian lihat setelah pagi-pagi itu membentuk gap up ya waktu pembukaan terus akhirnya terus mengalami penurunan IHSG dalam pergerakan sehari kemarin. Kalau kalian lihat ini benar-benar ada pergerakan perlawanan itu justru pas menjelang penutupan ya atau pas post closing ya my friends ya. Jadi IHSG itu tanda kutip dibantu sama saham-saham blue chip yang kalau kalian lihat pas menjelang post closing atau pas post closing itu ada kenaikan volume dan ada kenaikan harga. Terutama di saham-saham seperti BCA, ada Bank Mandiri dan juga ada Bank BRI. Jadi kalau misalnya kalian lihat pola seperti ini nih kita beberapa kali mencatat terjadi nih di IHSG. Jadi terkesan IHSG-nya itu tidak ada perlawanan selama pergerakan dalam satu hari. Terus dalam satu hari juga volatilitasnya juga tergolong sangat tinggi sekali. Terus sampai nanti menjelang pre-closing juga sepertinya tidak ada perlawanan sama sekali. Sampai pas menuju post-closing baru ada perlawanan yang cukup signifikan. Jadi ini kita mencatat beberapa kali ini terjadi nih my friends. Nah ini biasanya kalau misalnya kita terlalu bearish atau mungkin gak ada posisi ini suka miss nih ya opportunity kayak gini nih my friends ya. Dan yang kalau misalnya kita perhatikan juga kalau seandainya IHSG ini mau balik lagi ke momentum positifnya beberapa saham yang memang menjadi target penjualan asing kemarin ya terutama asing itu kemarin cukup agak besar keluarnya tapi bukan suatu hal yang harus dikhawatirkan juga. Ini tipikal saham-saham yang market cap-nya besar dan tergolong punya volatilitas sangat tinggi sekali ini yang kalau kita lihat harus balik lagi nih segera ke momentum yang positif. Tipikal saham seperti DSSA, BRPT, dan TPI ini diharuskan memberikan perlawanan kalau kita mau balik lagi ke momentum yang positif lagi nih my friends. Karena kita melihat bahwa kalau IHSG-nya ini mau balik lagi ke fase yang tadi seperti Pak Iwan bilang, mau balik lagi ke momentum bullish-nya lagi, ini harus imbang ya antara dari saham-saham yang blue chips-nya juga sama dari sisi saham-saham yang memang volatilitasnya tinggi dan market cap-nya besar dan juga menjadi penggerak pasar. Jadi sekali lagi memang kemarin terjadi selling pressure tapi sejauh ini belum terlalu harus dikhawatirkan dan untuk hari ini kita rasa juga kalian nggak perlu terlalu khawatir